Video ini dibuat untuk membangkitkan rasa syukur kita. Untuk memulainya, yuk kita like dan subscribe video ini. Jangan lupa bunyikan lonceng. Oke? Halo family. Ya, saya buka sebentar supaya memperkenalkan diri. Jadi hari ini kita akan membawa satu orang teman lagi, tenaga kesehatan. Ya, kita akan cerita, akan tanya-tanya secara santai bagaimana ya suka dukanya ketika melayani masyarakat. Oke, mungkin Bu Lisbeth boleh memperkenalkan sedikit, boleh dibuka sebentar, biar tahu wajahnya. Gitu. Walaupun tanpa makeup ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Memang namanya juga tenaga kesehatan. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam. Nama saya Ibu Lisbeth Simanungkalit. Saat ini bekerja di Rumah Sakit UKI, khususnya di bagian radiologi. Ini pintu utama terkhusus saat ini untuk pandemi ini ya. Karena sebelum masuk pasien ke ruang inap harus di CT scan dulu bagian parunya, jadi itu kita yang melaksanakan. Terima kasih. Oke, itu tadi family perkenalan dengan tamu kita, Ibu Lisbeth Simanungkalit. Ya, sekali lagi beliau adalah tenaga kesehatan di mana ada di garda ke depan dalam penanganan COVID ini. Nah, kita akan tanya-tanya sebelumnya. Nah, Bu Lisbeth, Ya Pak. ngomong-ngomong, ketika sebelum pandemi datang ini, Ya Pak. nyangka nggak kalau ternyata COVID itu begitu berbahaya gitu? Kalau sebelum berlarut-larut begini sih tidak. Kita pikir hanya seperti demam berdarah, hanya beberapa lama gitu. Atau kayak dulu kayak flu burung, hanya beberapa bulan, walaupun belum sampai ke Indonesia ya, walaupun ada di Indonesia cuman sedikit, nggak banyak terpapar kayak sekarang. Jadi tidak nyangka sama sekali. Ya, semua orang nggak menyangka ya kalau terjadinya kayak seperti sekarang ini. Bahkan memang jujur aja ini berpengaruh terhadap semua segi kehidupan ya, semua sendi. Bahkan secara khusus perekonomian. Apalagi sekarang diterapkan PPKM, bahkan kedua, ini ditunda lagi sampai tanggal 8 Februari ya. Nah, kondisi rumah sakit di mana Ibu bernaung di situ, katanya kalau di TKI ini kan beberapa rumah sakit sudah overload gitu. Yang disebut overload seperti apa sih? Kalau overload itu kapasitas tempat tidurnya yang dihitung Pak. Jadi seperti kita dulu tidak ada kita sediakan sebenarnya rumah untuk pasien yang COVID karena tidak memenuhi standar pada saat itu. Tapi untuk akhir-akhir ini seluruh rumah sakit diharuskan harus menerima pasien COVID. Ya? Iya. Nah di sini kita yang memang apa ya Pak, bekerjanya luar biasa karena tidak seperti merawat pasien biasa ya, atau melayani pasien biasa. Ya seperti yang kita tahu sekarang ini harus pakai APD yang lengkap. Nah itu yang membedakan. Nah, overload itu seperti kami dulu buka pertama setelah kita menjadi rumah sakit rujukan 40 bed. 40 bed? 40 bed. Dari keseluruhan? Dari keseluruhan hampir 300 lebih. Oh 300. Sekarang? Sekarang kita tambah lagi menjadi 50. Nambah lagi jadi 70. Udah tahu katanya di dalam minggu ini lagi akan nambah lagi karena memang itu di samping isolasi yang belum masuk ke ruangan. Di UGD ada 10 bed lagi yang belum masuk ke ruangan, yang antri. Jadi terakhir terhitung hari ini itu 70 bed ya? 70 bed. Dan penuh terus. Luar biasa. Itu sebetulnya mengerikan sekali ya? Sangat sebenarnya Pak. Dalam kondisi seperti ini ya, kita ngobrol-ngobrol, saya pengen tahu aja prosedur atau proses ketika Ibu masuk itu. Tentu kan dari rumah dengan pakaian biasa. Nah, mungkin bisa ceritakan sampai di rumah sakit itu apa aja yang dilakukan? Seperti biasa kalau kita berangkat kerja itu seperti pakaian biasa. Nanti sampai di rumah sakit kita pakai baju khusus rumah sakit yang tidak bisa dibawa keluar, dan itu memang juga dicuci di rumah sakit. Habis itu
sebelum kita beraktivitas kita melaksanakan dulu sarapan segala macamnya ya Pak ya, karena nanti sampai 4-5 jam ke depan kita tidak bisa buka APD ini. Oh, 4 jam? Ya, minimalnya, maksimalnya 4 jam. Maksimal 4 jam. Maksimal 4 jam. Ini kalau itu sudah selesai, kita semua aktivitas, semua makan, sampai maaf buang air kecil, sudah semua lengkap. Ada pendaftaran pasien, kita sudah mulai pakai APD. Nah, kita bedain juga Pak APD untuk pasien biasa dengan pasien yang COVID. Karena sekarang secara umum kita nganggap bahwa semua pasien itu udah COVID walaupun tidak positif. Kita untuk menjaga ya. Menjaga ke kita dan juga ke pasien. Apalagi di awal tadi Bu Lisbeth bilang bahwa bagian radiologi ya. Artinya itu memang benar-benar pintu utama ya. Setelah UGD ya Pak. Kan di UGD dulu masuk pasien nih. Betul. Diperiksa semuanya, apalagi sekarang setiap masuk wajib pakai rapid. Paling tidak antigen. Itu rentan terhadap terpaparnya COVID besar sekali ya. Sangat. Jadi Pak, apa yang Ibu lakukan untuk menghindari hal semacam itu? Ya, itu protokol kesehatan yang harus kita lakukan, standar-standar APD. Jadi ada standarnya Pak. Kalau pasien biasa ada standar APD yang kita pakai. Kalau dia sebenarnya dia udah COVID, karena itu dapat kita informasi nanti dari UGD. Mereka langsung telepon, ini positif COVID ya. Jadi kita sudah tahu standar APD yang kita lakukan Pak, yang kita pakai. Nah, artinya standar APD itu terhadap COVID dengan yang enggak berlakuannya beda? Beda. Misalkan kalau cuman pasien biasa yang datang karena setelah dites antigennya negatif, kita cuman pakai seperti celemek gitu, baju plastik, tetap pakai handscoon, tetap pakai face shield. Nah, ini kan rumah sakit umum, artinya nggak cuman COVID saja. Artinya sakit-sakit yang lain di luar COVID kan masuk ke situ juga ya. Nah, apa pasien-pasien yang lain itu juga kalau mereka periksa radiologi juga sama di satu tempat, di mana Ibu ada dalam situ? Sama. Itu makanya tadi pemberlakuannya beda ya? Beda. Pakaian APD-nya itu ya? Dan setiap selesai pasien satu kita langsung desinfektan. Alat itu, karena memang terbatasnya semua pasien kita. Iya. Begitu masuk desinfektan gitu ya? Setelah keluar selesai pemeriksaan, kita semprot semua alat demi keselamatan untuk kita dan juga untuk pasien berikutnya. Atau ketika masuk itu perlu mereka swab selalu swab antigen? Pak. Selalu ya? Sekarang setiap masuk pasien ke rumah sakit itu nggak swab. Harus gitu ya? Tapi paling tidak antigen. Antigen ya harus ya. Karena kalau swab kan lama nunggunya Pak ya. Betul. PCR ya, PCR itu lama nunggu hasilnya. Kalau antigen kan cuma setengah jam. Gitu. Jadi kadang itu untuk antisipasi ya. Iya. Jadi kadang itu Pak, antigennya negatif, tapi setelah di CT scan bagian parunya, karena memang COVID sekarang kan yang diserangkan bagian pernapasan dan paru ya Pak. Ternyata di bagian parunya sudah banyak. Jadi dari situ juga dokter menentukan bahwa ini COVID. Gitu. Nah, tadi Bu Lisbeth ceritakan kalau pakai APD itu maksimal 4 jam. Iya. Ada nggak cerita-cerita seru atau lucu? Karena namanya ibu-ibu kan ribet ya. Ya siapa tahu pas sebelum waktunya terus pengen buang air kecil. Ada nggak kejadian-kejadian lucu? Pasti ada Pak. Ada. Bisa nggak diceritain? Kalau kita begitu Pak, karena kita memang tidak merawat dan pasien itu kan nggak standby terus Pak ya. Paling nanti datang setengah jam kemudian datang, tapi karena dibilang minimnya sih enggak juga, tapi kita memikirkan ke depannya nanti, jadi nggak setiap saat kita buang APD itu. Jadi kita tunggu aja gitu Pak. Tunggu ya, jadi tunggu. Kita tunggu. Begitu ada pasien baru pakai. Enggak. Di situ di badan terus. Iya. Loh, sementara kalau pakai APD itu kan sepertinya sulit ya, nggak bisa ke belakang juga kan? Makanya tadi yang saya bilang itu Pak, sebelum kita beraktivitas itu yaitu makan, minum, udah kamar mandi dulu, baru kita pakai APD. Karena apalagi untuk COVID ini kan bukan cuma satu lapis Pak, kita makainya. Iya, jadi pakai baju pasien, baju kerja, baru nanti pakai kayak celemek gitu, baru pakai hazmat yang cover all yang sampai ke kepala itu, baru nanti ada kayak gaun dia plastik juga. Memang berlapis-lapis ya. Dan itu juga panasnya bukan main itu. Biasa Pak. Dan masker kita juga 2 lapis. Iya. N95 sama masker medis, baru pakai kacamata Google itu, baru face shield. Nah, setelah melakukan tugas ya, apa yang Bu lakukan?
Yang pasti tetap protokol kesehatan. Jadi lepas APD. Lepas ya secara ada step-stepnya. Masker kita juga kan 2 Pak ya, yang pendek sama yang panjang. Jadi tetap standby itu desinfektan di tangan kita sebelum membuka masker handscoon yang satu, semprot dulu, baru buang ke tong sampah. Tapi ngomong-ngomong APD-nya khusus ya? Maksudnya khusus, bukan untuk ganti-gantian gitu kan? Enggak, itu memang buat kita. Memang buat khusus kita. gitu ya, buat kita. jadi Karena dia disesuaikan ukuran juga Pak. Oh iya. Iya. Nggak mungkin karena baju dinas bisa dipakai orang lain, enggak ya? Enggak Pak, enggak. Kita kecuali kalau kayak gaun itu ya Pak, yang sistem plastik. Kalau itu karena dia di-reuse kembali, setelah steril nanti pakai masing-masing. Karena cuma nempel gini doang dari depan. Iya. Yang Ibu temuin dari pasien, apa namanya, pernah nggak merawat pasien sampai akhirnya dia ya katakanlah meninggal dipanggil Tuhan? Oh, kalau itu kan kita bukan di bagian perawatan ya Pak. Oh gitu ya? Ya, tapi kalau sampai yang sudah tingkat sesaknya luar biasa ada. Nah itu yang kita berat Pak. Kalau dia datang dengan tanpa gejala masih enak aja, dia jalan, kita masuk ke tempat tidur, kita periksa dan kita bisa ngatur jarak masih kan. Bapak tidur, Ibu tidur ya, nanti tangannya ke atas, nanti aba-aba tarik nafas, dengar ya, masih bisa. Nah saat pasien datang yang kesadarannya sudah rendah dan sesaknya udah luar biasa, otomatis dia kan tidak pakai masker ya Pak. Oh, kalau radiologi ya bisa sambil tidur ya? Memang diperiksa Pak di meja pemeriksaan Pak. Oh gitu ya? Iya, yang seperti alat maju gitu. Oh iya. Ya berarti sekarang udah luar biasa ya. Iya. Kalau zaman saya kan yang berdiri itu khusus untuk paru. Oh, paru ya, itu paru aja ya. Kalau paru memang tetap seperti itu ya. Tapi kalau untuk CT scan harus tidur Pak, karena yang diambil kan per slice kecil-kecil gitu. Oh, CT iya, scan yang masuk ke terowongan itu Pak. Iya, betul. Itu harus wajib tidur. Ya, nah biar tahu nih para family. Itu ya, Pak. nah, terus habis itu selesai sebelum pulang? Sebelum pulang ya itu Pak, kita buka APD semuanya, ada yang sistem buang seperti handscoon, masker itu. Tapi kalau kayak overall itu dicuci, di-reuse. Nah, tapi ada step-stepnya juga Pak cara pencuciannya. Karena sebenarnya sih secara ininya ada yang sistem buang, disposable, tapi ini kita ada yang sistem bisa dicuci beberapa kali pakai, nanti ganti lagi. Habis itu udah semua masuk, kita mandi Pak. Oh, mandi ya? Jadi sebelum pulang? Mandi dulu. Mandi harus? Iya, wajib. Sampai keramas, dan puji Tuhannya rumah sakit itu menyediakan kayak sampo, kayak sabun. Oh, gitu. semuanya udah disiapkan ya? Kecuali kita memang tidak cocok dengan itu ya Pak. Oh, jadi bawa sendiri? Iya. Jadi wajib sebelum itu kita mandi, baru pakai lagi baju yang dari rumah tadi. Oh, terus begitu nyampe rumah? Kalau saya naik angkutan umum saya mandi. Tapi kalau saya dijemput, udah paling ganti baju semuanya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong ini lepas dari ketika naik angkutan umum nih, terus pernah nggak ngelihat ada di samping Ibu terus kemudian nggak pakai masker gitu? Untuk sekarang ini nggak ada lagi Pak. Nggak ya? Tapi semua dulu pertama-tama di bulan 3, bulan 4 itu masih. Tapi untuk sekarang ini karena memang seperti ke kereta itu tidak bisa masuk kalau nggak pakai masker. Oh gitu ya? Iya. Itu pun nggak bisa masker pun harus yang standar, nggak bisa yang scuba. Iya. Scuba itu nggak bisa ya? Ditolak juga itu ya? Masuk busway sama kereta itu udah begitu Pak, ukur suhu sama periksa masker. Dan di kereta malah harus pakai lengan panjang. Oh, harus lengan panjang semuanya? Iya. Jadi artinya saat ini nggak lengan panjang keluar? Nggak bisa ikut? Iya. Oh, berarti memang kalau ya kereta sebetulnya ya, kalau masih busway masih ada toleransi. Sudah ketat itu ya? Iya Pak. Tapi memang yang repot itu kalau angkutan umum ya? Iya, angkutan umum dalam pengertian kayak misalnya kayak angkot gitu ya? Ya luar biasa. Nah, antisipasi di rumah, ngomong-ngomong, suami, anak-anak, sejauh ini apa responnya, reaksinya, atau ya dukungannya seperti apa? Ya puji Tuhan, ya bersyukur banget punya keluarga
dan sangat mendukung profesi saya ya Pak ya. Iya. Karena saya sekarang ini kerja itu 24 jam. 24. Iya. Bahkan pernah 48 jam. 2 hari 2 malam saya nggak pulang. Gitu ya. Karena ada teman yang terpapar positif, jadi dia harus isolasi. Akhirnya Sebentar, ada teman terpapar. ada di ruangan kita itu Artinya? ada 2 orang. Artinya memang benar-benar bahaya ya. Ya, Sudah pakai APD, makanya kita jadi nggak APD tahu. pun juga nggak menjamin Kita ya. nggak tahu dari mana Pak dapatnya Ya, ya. ya, nggak mesti harus dari rumah sakit, mungkin dia dari luar atau berkumpul dengan teman-temannya, kita nggak tahu. Ya. Tapi pada saat itu, ya itu karena mereka harus isolasi, kita harusnya jadi double Iya. shift. Ya, ini family. Jadi mendengar cerita dari Bu Lisbeth, artinya COVID ini nyata, Benar. nakes. Karena mereka memang tiap harinya ya bergelut merawat para pasien COVID, dan mereka tidak meninggalkan APD-nya, mereka selalu pakai, dan itu kena, apalagi kita. Oleh sebab itu memang ya wajib kita mematuhi protokol kesehatan itu ya. Betul Pak. Nah, Bu Lisbeth, ngomong-ngomong begitu beratnya ya, para tenaga kesehatan ini luar biasa ada di garda depan. Pernah ngerasa capek nggak? Jujur pernah Pak. Yang saya bilang kemarin itu yang saya dinas 48 jam, 2 hari 2 malam. Di saat di jam 43 kayaknya itu Pak ya, jam 3 subuh. Saat saya sudah capek sekali, saya ngantuk. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya capek, saya ngantuk. Tiba-tiba ada telepon, ada pasien lagi. Itu kita udah lepas APD, harus pakai lagi. Tapi pas saya lihat yang datang ternyata seorang ibu, 3 orang yang datang, seorang ibu dengan bayi 9 bulan, dengan anaknya kurang lebih 4-5 tahun. Ternyata udah terpapar positif. Akhirnya saya berdoa, ya Tuhan, terima kasih. Tuhan tegur saya pada saat ini. Bersyukur masih bisa melayani gitu. Saya sungguh miris lihat gitu Pak, anak yang 9 bulan terpapar. Yang pertama bapaknya sudah 2 hari masuk di isolasi kita. Ternyata mereka hasil swabnya terakhir ternyata sekeluarga kena. Ya tadi itu istrinya, anaknya 9 bulan, sama yang 4-5 tahun. Nah, di situ akhirnya saya minta maaf sama Tuhan. Nih, family, ini luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa. Di saat-saat tenaga udah habis, kayaknya capek gitu, kayaknya sudah nggak ada tenaga, tapi kemudian ada pasien di mana Bu Lisbeth ngelihat, aduh, nggak bisa, saya harus kerja, saya harus melayani, dan luar biasanya Bu Lisbeth tangani itu, luar biasa. Nah, saya pengen cerita pengalaman aja, Bu Lisbeth. Iya Pak. Ngelanjutin yang tadi, Ibu kan capek banget tuh, tapi kemudian ada orang, ya mungkin digerakkan Tuhan ya, Ibu akhirnya untuk ya merawat orang yang lebih, dalam pengertian memang lebih butuh, iya, ya butuh perawatan. Setelah Ibu melakukan itu, apa yang Ibu rasakan? Ya tetap rasa syukur ya Pak. Ya. Masih bisa, karena saya pikir bukan secara kebetulan Tuhan izinkan saya kerja di bagian medis ini untuk keadaan sekarang gitu. Kalau mungkin saya seorang sekretaris nggak terlalu pengaruh ya Pak, bisa kerja dari rumah. Tapi ini ya emang untuknya khususnya kami nakes ya, yang untuk melayani pasien, yang terjun langsung ke pasien, ya sungguh bersyukur Pak gitu. Ya, ini luar biasanya ini ya, luar biasanya di sini. Jadi ketika mampu menolong orang walaupun dalam posisi badan lemah, ketika bisa gitu ya nolong, itu ada sukacita tersendiri. Dan ini luar biasa ya, kita belajar dari kehidupan pengalaman Bu Lisbeth. Jadi bukan menggerutu, bahkan saya nggak tahu, pernah kan Ibu dalam posisi seperti itu terus kemudian bilang, aduh kayaknya aku keluar aja lah. Ada nggak perasaan gitu? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah. Ya itu karena saking sudah capeknya, kadang keadaan lingkungan juga ya Pak ya. Ya namanya orang sakit yang kita hadapi, kadang emosi mereka juga Iya, betul. tidak stabil ya Pak. Iya.
Kita udah tidak- capek-capek disalah-salahin lagi Nah, gitu ya. itu Pak, kadang kayak gitu, nggak, aduh, ya menggerutu. Tapi di balik itu setelah itu menyadari Ya. lagi kembali, puji sungguh bersyukur hampir 10 bulan ya Pak keadaan Ya. ini yang harus kami jalani khususnya di bagian kami ya puji Tuhan sungguh solid satu dengan yang lain, karena kalau kami satu megang pasien satu megang komputer, jadi nggak Iya. harus ada SOP-nya, jadi nggak megang pasien megang ini biar tidak terpapar yang lain gitu Pak. Jadi sungguh bersyukur sampai hari ini ada saya di sini tuh karena kasih Tuhan. Luar biasa. Karena sehari itu bisa 10 yang positif. Gitu ya. Bahkan pernah 20 orang dalam sehari yang positif yang harus kita sentuh. Mungkin kalau orang di luar sana melihat itu positif, mungkin dihindari Pak. Iya. Karena kebanyakan sekarang ini kan kayak di lingkungan ketahuan dia COVID, pasti akan kayak dikucilkan gitu. Iya, Sementara iya, kita betul. kita nggak bisa. Tetap kita sentuh karena kayak kita nggak mungkin mau ngerjakan pasien itu tanpa sentuhan. Iya, betul. Itu dia, jadi sungguh bersyukur mungkin sudah lebih ratusan lebih pasien yang sudah bersentuhan dengan Iya. mereka, tapi puji Tuhan ada sampai saat ini. Ya, Itu karena family, kasih Tuhan. ini luar biasa. Jadi sebetulnya ini peperangan yang sesungguhnya ini. Peperangan yang sesungguhnya. Nggak cuman perang secara kalau antar negara perang membawa senjata ya, tapi peperangannya di dalam batin ini. Pertama, peperangannya adalah ketika badan lemah tapi masih mampu untuk bangkit, kemudian untuk menolong orang lain. Yang kedua, bukan hanya itu, dalam kondisi lemah kadang-kadang ya Bu Lisbeth dari apa yang diceritakan pernah terlintas, udah kok kerjanya begini ya, capek, apa mundur aja ya. Tapi ternyata itu hanya ya sebagai manusia, dan itu peperangan. Itu sebetulnya apa ya, secara psikis kita diserang, dan Bu Lisbeth sadar itu diberi kekuatan lagi untuk terus berjuang, harus menang perang lawan COVID ini ya. Ya, betul. Dan memang perjuangannya luar biasa. Nah, bagi waktu tentukan ya Bu Lisbeth, ketika tugas itu capeknya luar biasa ya. Iya benar Pak. Peran suami, anak-anak mengerti ya. Sangat Pak, sangat. Iya ya. Sungguh bersyukur punya keluarga yang Tuhan titipkan ya. Karena setelah saya pulang ke rumah Itu mungkin yang salah satu yang Iya. memberi kekuatan itu ya, Iya. untuk terus berjuang. selalu kalau malam, khususnya karena malam sudah agak sepi pasien, nggak terlalu rame, kita memang selalu video call dengan keluarga. Mereka selalu memberikan semangat, mereka selalu mendoakan saya, bahkan baca firman, kadang kita bersama gitu untuk menguatkan saya. Nah, selalu di akhir pertemuan kita selalu mereka berikan semangat nih, semangat. Puji Tuhan. Itu. Tapi ngomong-ngomong, yang Ibu geluti sekarang ini, profesi ini, itu cita-cita sejak kecil bukan sih? Sebenarnya enggak. Enggak, karena tidak lulus di universitas negeri. Jadi jauh ya? Jauh. Tapi sekali. memang ya itulah rencana Tuhan. Iya, ya. betul, Pak. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan memang Tuhan menempatkan Ibu di situ Iya. untuk menjadi berkat, untuk mampu berperang melawan COVID. Wah, luar biasa. Nah sekarang saya minta Ibu kasih pesan lah pada family agar mereka paling tidak terus menjaga, karena COVID ini bahaya, COVID ini nyata dan harus diperangi bersama-sama. Ya. Silakan Bu Lisbeth. Ya, pesan untuk semua family. Saya di sini mau memberikan pesan khusus. Mari kita tetap jaga kesehatan, laksanakan senantiasa protokol kesehatan. Jangan lupa jaga iman, jaga imun tubuh. Bagaimana menjaga imun itu? Tetap hati yang gembira, bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, tetap pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan, karena sangat banyak sekali yang terpapar dengan COVID ini karena tidak melaksanakan protokol kesehatan.
Bahkan kami sendiri yang sudah melaksanakan protokol kesehatan di bagian medis masih tetap ada yang terpapar. Jadi mari kita tetap laksanakan protokol kesehatan, tetap jaga iman, jaga imun tubuh kita. Terima kasih. Oke, family, ya kita sudah cerita-cerita mengenai kehidupan Bu Lisbeth sebagai tenaga kesehatan, betapa luar biasanya perjuangan seperti orang perang, bahkan melebihi itu. Bahkan ini kan taruhannya juga nyawa juga, karena setiap hari ketemu. Nah, kita terus doakan para tenaga kesehatan kita terus diberi kebugaran, diberi kesehatan, sehingga mereka boleh terus melayani. Kita patut mengucap syukur, kita patut mengucap terima kasih kepada semua tenaga kesehatan. Oke, terima kasih Bu Lisbeth sudah menyempatkan waktu. Salam buat keluarga. Terima kasih. S4K, yes. Kita like dan subscribe video ini. Jangan lupa bunyikan lonceng. Oke?